netizen, saya Tika Fiantoro saat ini berada di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta, yang mana baru saja mengikuti acara Bazar Amal Tahunan yang diselenggarakan oleh Women International Club yang bekerja sama dengan berbagai pihak. Nah, bagaimana jalannya acara dan juga ramainya booth pameran yang berasal dari berbagai negara? Langsung saja kita tanya-tanya kepada Presiden WIC, Ibu Nina Handoko. Pendengar dan netizen, saat ini saya sudah bersama dengan Presiden WIC, yaitu Ibu Nina Handoko. Bu Nina, bagaimana tadi berlangsungnya acara pembukaan yang dibuka langsung oleh Ibu Negara Iriana Jokowi? Jadi pada hari ini kami baru saja selesai pembukaan Bazar Amal Week yang ke-54. Kami sangat senang sekali karena hari ini bazar kami bisa dibuka oleh pelindung nasional dari Women's International Club Jakarta, Ibu Iriana Joko Widodo dan juga Ibu Wuri Maruf Amin. Kebetulan bazar kami tahun ini didukung oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi tadi Bapak PJ Gubernur Nusa Tenggara Barat beserta jajarannya juga hadir. Yang lebih seru lagi dari bazar kami, bedanya Bazar Week itu adalah ada keikutsertaan, ada partisipasi dari 36 kedutaan negara-negara tetangga. Dari Austria sampai Sudan, sampai Thailand, sampai Switzerland. Banyak sekali. Selain itu ada juga 250 stand-stand UMKM. Tadi Ibu Negara dalam pidatonya beliau sangat mengapresiasi apa yang Women's International Club sudah lakukan selama 70 tahun terakhir. Jadi tahun ini kami sudah membuat bazar yang ke-54 kali. Kami berharap masyarakat warga Jakarta akan mau mampir ke bazar kami untuk shop with an impact agar kami bisa semakin banyak membantu orang-orang lain yang tidak mampu di daerah Jakarta dan sekitarnya. Ya, tadi kita lihat setelah acara pembukaan kan Bu Nina juga sudah keliling ke semua stall seperti itu. Bagaimana melihatnya begitu antusiasnya para pengunjung yang datang? Kami sangat agak-agak tidak expect juga hari ini kami perkirakan yang datang sekitar 8.000 orang. Wow. Yang pagi tadi full juga rombongan Ibu Negara dan Ibu Wuri dan juga ibu-ibu Menteri OASE Kabinet Indonesia Maju. Pagi ini tadi ada ibu-ibu OASE Kabinet Indonesia Maju 23 orang. Mereka semua kebetulan bersedia meluangkan waktu untuk keliling-keliling di Bazar Week Jakarta. Jadi saya mewakili pengurus Week Jakarta bahagia banget hari ini. Berarti optimistis bahwa target dari acara ini bisa berlangsung dan juga bisa tercapai begitu? Iya, karena hari ini baru hari pertama, besok kami adalah bazar yang hari kedua yang akan dibuka untuk umum dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Tadi saya perhatikan setelah muter-muter di stall begitu dari pagi sampai siang kok semakin ramai begitu. Nah, ini bagaimana proses untuk bisa memberikan informasi lebih luasnya, Bu Nina? Untuk memberikan informasi lebih luasnya karena Bazar Week ini sudah 54 tahun berlangsung ya. Jadi banyak sekali dari warga di Jakarta, terutama ibu-ibu yang usianya mungkin sudah agak-agak paruh baya ke atas yang sudah menanti-nantikan kehadiran Week Bazar. Karena banyak stand-stand tertentu yang mereka sudah kangen. Seperti stand dari kedutaan Belanda. Kedutaan Belanda selalu ikut berpartisipasi. Ada kejunya, ada kue-kue zaman dulu, kue-kue jadul itu juga banyak, itu yang ramai biasanya. Iya. Kalau dari perhatian Bu Nina sendiri, yang paling ramai, yang paling menarik pada pengunjung nih di stall yang mana? Kalau saya lihat yang paling menarik adalah perempuan datang bersama-sama. Yang membuat bazar ini juga perempuan semua. Jadi bagaimana para kaum wanita-wanita perkasa bisa shopping bareng, bisa hanging out bareng untuk bisa membantu masyarakat di sekitarnya. Jadi lebih bisa kita ibaratkan women empowerment dan women power yang bekerja di Women's International Club Bazar sekarang. Iya. Ramainya di beberapa store ini apakah memang salah satu dampak dari setelah beberapa tahun tidak diselenggarakan acara bazar ini, Bu Nina? Saya rasa begitu karena ini sudah 3 tahun kami tidak pernah menyelenggarakan bazar. Jadi gemanya, gaungnya itu udah kemana-mana, udah dari mulut ke mulut juga. Dan seperti yang saya bilang, karena bazar kami sudah 54 tahun, penggemarnya sudah ada yang sudah menanti-nanti untuk hadir ke bazar kami. Terakhir Bu Nina, harapannya untuk bazar tahun depan seperti apa? Semoga pasar tahun depan kami bisa mendapatkan lebih banyak kedutaan negara-negara tetangga yang bisa ikut. Waktu itu kami pernah sampai bisa sekitar 60 dari stand-stand kedutaan-kedutaan besar. Tahun ini kan cuma 36 dan harapannya semoga ekonomi Indonesia pulih lagi dan bangkit kembali. Makin lama makin baik, makin banyak yang belanja, makin banyak yang bisa
yang bisa kita berikan juga ke sesama kita yang lebih membutuhkan. Amin. Terima kasih Bu Nina, sukses selalu acara bazar selanjutnya. Terima kasih. Ya, baik pendengar dan juga netizen dimanapun Anda berada, itulah tadi wawancara saya bersama Presiden WIK Ibu Nina Handoko. Ya, pendengar dan juga netizen dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan PJ Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bapak Lalu Gita. Pak Lalu, tadi sudah mengikuti serangkaian acara Bazar Amal Tahunan Women's International Club di Jakarta yang dihadiri oleh Ibu Negara Iriana Jokowi. Bagaimana kesannya? Ya, alhamdulillah kami selalu memanfaatkan momentum-momentum baik seperti ini untuk bisa mempromosikan potensi produk-produk dari pengrajin-pengrajin kami. Alhamdulillah ini merupakan momentum kedua kami menjadi host kegiatan Women International Club ini, sebelumnya tahun 2016, dan dari ikhtiar-ikhtiar seperti ini orang mengenal berbagai potensi yang dihasilkan oleh perajin-perajin kita, sehingga kami memandang bahwa mengikuti dan berkontribusi aktif dalam forum WIC ini menjadi penting. Demikian juga event-event yang lainnya. Saya pernah di Kadis Pariwisata, sekarang ini pengganti saya di pariwisata, selalu memanfaatkan momentum untuk mempromosikan daerah. Ini baik sekali. Ya, dari dulu kalau kita perhatikan memang dari wilayah NTB ini memang sangat concern untuk bisa up berbagai potensi budaya dan juga nilai-nilai kesenian di sana seperti itu. Nah, ini sebenarnya goalsnya akan seperti apa sih, Pak Lalu? Iya, tadi promosi budaya, bahkan dulu di Car Free Day pernah kita lakukan parade budaya di Jakarta, kemudian di kota-kota besar yang lainnya. Goal akhirnya kami ingin mendatangkan sebanyak-banyak orang wisatawan ke daerah kami. Alhamdulillah dari tahun ke tahun atraksi kami juga terus meningkat. Yang awalnya NTB dikenal sebagai leisure, tempat untuk honeymoon, berkembang kemudian beberapa tahun yang lalu kita menjadi MICE destination. Rapat-rapat kerja nasional dilaksanakan di NTB, kemudian dari pola-pola butik, pavilion, hotel-hotel sekarang rata-rata sudah memiliki ruang-ruang meeting itu karena MICE tersebut. Nah, ketika kita sedang menikmati manisnya MICE, tiba-tiba COVID terjadi, kan tidak boleh pertemuan-pertemuan. Nah, sembari COVID ada, di NTB alhamdulillah ada berkah pembangunan sirkuit. Dan setelah COVID dan belajar dari pengalaman COVID, yang baik adalah aktivitas banyak di luar. Maka kita berkembanglah kemudian sport tourism sekarang ini. Ada motor GP dan lain sebagainya. Sehingga komplit tadi selain leisure melihat keindahan alam, atraksi budaya, kemudian MICE untuk berbagai kegiatan rapat kerja nasional, karena kita berada di tengah-tengah sehingga peserta dari Indonesia Timur, Indonesia Barat dan lain sebagainya ketemunya di tengah-tengah, enak begitu di NTB. Akses penerbangan juga sudah tersedia. Memang kami terus akan menambah frekuensi maupun jalur-jalur yang baru sehingga aksesibilitas ke NTB demikian mudah. Kemudian atraksi tambahan yang sekarang yang nuansa milenial juga adanya motor GP dan lain sebagainya, itu melengkapi apa yang dimiliki potensi oleh NTB. Jadi bisa dibilang aspek A3 untuk dunia pariwisata sudah sangat terpenuhi dan tinggal mengajak semua wisatawan untuk bisa datang, begitu Pak Lalu. Nah, ini kan NTB juga membawa sejumlah barang-barang kesenian dan juga kebanggaan dari NTB. Apa saja yang dipamerkan dalam stall pameran yang ada di sini? Ya, kami ingin menciptakan nuansa seakan berada di NTB, seperti kita dengar ketok-ketok inilah proses pembuatan itu. Jadi tidak bisa bagaimana bisa mengapresiasi proses pembuatan sampai dia menghasilkan sebuah kerajinan yang indah seperti ini. Atraksi kesenian tadi juga ingin kami sampaikan kabar bahwa atraksi kesenian ada, kemudian ekonomi kreatif lainnya berkembang, kemudian sekarang branding baru olahraga otomotif sport tourism kita tersedia, jalan-jalan sedemikian lengang mulus, bahkan ada rencana ini nanti itu jalan yang 17 kilo dari bundaran bandara ke Songgong itu kita akan adakan Car Free Day. Car Free Day tidak ada aktivitas selain mau
ngebut-ngebutan di sana, mau goes, mau lari di sana, boleh itu anunya. Jadi itu tempatnya, tapi tanpa mengganggu transportasi karena ada jalan existing lain yang akan ini sedang teman-teman di daerah sedang rancang berserta otoritas boleh aturan bagaimana dan lain sebagainya. Dan ini kan NTB menjadi sponsor atau penyelenggara utama dari acara Basar Charity dari Women International Club ini. Kenapa WIC Pak? Sementara banyak sekali Banyak sekali. Selain WIC kita pernah juga Inacraft, pernah kita Inacraft dan event-event lain. Tadi kami katakan bila ada peluang-peluang yang bagus dan memungkinkan kita di daerah pasti memanfaatkan itu. Dan ini kan liputan medianya internasional, WIC, kemudian Inacraft kita juga sudah pernah menjadi tuan rumah host NTB. Seperti itu. Nah terakhir ini Pak Lalu, apa target terbesar dalam waktu dekat? Target terbesar pulihnya kembali sektor kepariwisataan. Tidak top kalau belum datang ke NTB. Mari beramai-ramai datang ke NTB. Ada atraksi MotoGP, MXGP, WSBK dan tempat untuk adu adrenalin tadi. Jalannya bagus untuk goes, pemandangan. Baik, bisa dikatakan jangan ngaku traveler kalau belum ke NTB. Begitu That ya, point. Pak? Oke. Dan wisata alam nomor 5 dunia kita saat ini. Oke, terima kasih Pak Lalu. Demikian tadi pendengar dan juga netizen Alsinta wawancara kami bersama Presiden WIC Ibu Nina Handoko dan juga PJ Gubernur NTB Bapak Lalu Gita Anyadi dalam acara Bazar Amal Tahunan Women's International Club atau WIC Jakarta yang berlangsung di Jakarta Convention Center Hall B. Saya Tika Piantara.